Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Dan hari ini momen spesial kita berjumpa tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan di dalam tema yaitu terbebas dari belenggu. Sekali lagi, di dalam sebuah tema yaitu terbebas dari belenggu. Pembahasan kita ini akan didasarkan di dalam sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Dan pada kesempatan ini yang menjadi ayat pokok kita yaitu di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sekali lagi, Lukas 13 ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah rumah ibadah atau sinagog, tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga menderita sakit. Punggung wanita ini bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas wanita itu, dan seketika itu juga wanita itu sembuh. Wanita itu pun dapat berdiri tegak untuk pertama kalinya setelah 18 tahun dia menderita sakit tersebut. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita itu memiliki alasan yang kuat untuk tetap tinggal di rumahnya sepanjang hari, karena kondisi fisiknya yang tidak mungkin untuk pergi ke rumah Tuhan atau ke sinagog. Tetapi wanita itu tetap meneguhkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan tanpa mempedulikan sakit yang dialaminya dan mungkin juga cemoohan orang lain. Berbeda dengan orang Kristen hari ini, Anda sehat, Anda kuat, namun Anda terlalu banyak beralasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Sangat menyedihkan. Ya, setan bisa saja menyerang fisik wanita ini, tapi tidak berdaya setan menyerang rohnya. Terbukti, meskipun sedang menderita sakit yang luar biasa, wanita ini tetap tekun beribadah ke rumah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Imannya yang besar ini telah menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak sehingga kuasa setan dipatahkan atau dikalahkan. Satu-satunya pribadi yang sanggup melepaskan dan membebaskan manusia dari belenggu setan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hari itu benar-benar menjadi hari pembebasan baginya. Hari yang sangat bersejarah dalam hidup wanita tersebut, karena telah terbebas dari penderitaan jasmani dan rohani yang telah mengikatnya selama 18 tahun. Karena itulah ia memuliakan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini 71 tahun yang silam, tepatnya 17 Agustus 1945, adalah hari yang juga sangat spesial dan bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena untuk pertama kalinya bangsa kita memproklamirkan hari kemerdekaannya. Pekik kemerdekaan pun berkumandang di seluruh persada negeri. Merdeka berarti bebas, tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain, tidak lagi hidup dalam tekanan dan belenggu, tetapi menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak akan pernah bisa diraih kalau tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu sepantasnya bahkan kita wajib untuk memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang telah kita peroleh. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, yang dimaksudkan adalah Yesus. Sekali lagi Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua, dan kita mengisi semangat kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, memberi dampak bagi kota, bagi bangsa kita, sehingga sungguh orang boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kita, dan kita menjadi saksi Kristus di dalam bangsa dan negara ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom. Dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Jangan lupakan negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Jangan lupakan negeri kami, Tuhan, tinggikannya atas seluruh bumi. hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh